إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita dituntut dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua aktivitas kita, dalam hal apapun, terkait dengan siapapun, kita melaksanakannya ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk meraih, menggapai, mencari ridhonya Allah Ta'ala semata. Dikarenakan niatan yang mulia inilah yang akan menjadikan semua aktivitas kita menjadi benar. Semua aktivitas kita menjadi berpahala, berfaedah, bermaslahat, bermanfaat untuk pribadi kita, duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Dikarenakan barokah keikhlasan, barokah kejujuran, barokah niatan mulia dalam semua aktivitas. Ibtigha' mardatillah, yang dicari hanyalah ridhonya Allah semata, yang dicari hanyalah pahala dari Allah semata, yang diharapkan hanyalah al-jannah. Tidak ada niatan-niatan duniawi, tidak ada niatan hartawi yang terkait dengan harta benda, tidak ada niatan-niatan yang terkait dengan mencari tahta atau hal-hal yang lain yang selain ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dalam banyak kesempatan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan memberikan kepada mereka ridhonya. Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah Jalla wa'ala. Itu pertanda ridhonya Allah itu yang diharapkan, ridhonya Allah itu yang dicari. Ridhonya Allah itu hal yang paling besar, yang paling agung, yang paling inti pada amal seseorang.
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Balasan bagi mereka yang pertama al-jannah, dan yang kedua Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Dikasih dua hal yang paling agung, pahala terbaik, pahala terbesar, pahala yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dua hal ini. Yang pertama al-jannah, yang kedua Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah menegaskan wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu yang paling besar. Kaum muslimin rahimakumullah, ini berlaku untuk semua amalia kita, berkaitan dengan amalia ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala, hal-hal yang bersifat ibadah mahdah, juga berkaitan dengan muamalah kita, berkaitan dengan ta'amul, interaksi kita dengan siapapun. Kita niatannya ikhlas, hanya mencari ridhonya Allah. Yang diharapkan ridhonya Allah, itu bukti keikhlasan, bukti kejujuran, bukti ketulusan, bukti amanah. Maka yang diraih ialah sebuah kebaikan, sebuah kemaslahatan, semua kemanfaatan, semua keutamaan, ujungnya al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang beramal dalam rangka menggapai ridhonya Allah, bisa jadi dia akan dimusuhi, dibenci, tidak disukai oleh sebagian pihak. Di awal-awal dia beramal, di awal-awal dia berupaya, beraktivitas, beribadah, berakhlak, beradab, berta'amul. Mungkin banyak orang suka, dikarenakan tidak semua orang itu saleh, tidak semua orang bertakwa kepada Allah, tidak semua orang itu punya ilmu, banyak yang jahil, banyak yang ahli maksiat. Semata-mata kamu beribadah kepada Allah, ikhlas karenanya, semata-mata kamu bermuamalah yang baik, berakhlak mulia, beradab yang mulia lillahi ta'ala, semata-mata itu, terlalu banyak orang-orang yang menyukainya. Namun itu di awal. Bila dia ikhlas, betul-betul tulus, betul-betul jujur, betul-betul yang dia harapkan ridhonya Allah semata, maka pada akhirnya nanti Allah akan ridho kepadanya. Allah akan jadikan orang lain yang awalnya tidak menyukai dia, dari hati yang paling dalam akan mencintai dia, akan mengakui kelebihannya, mengakui keutamaan-keutamaannya. Pada akhirnya nanti Allah akan meletakkan al-qabul, penerimaan di hati makhluk-makhluknya di muka bumi kepada hamba yang saleh tadi. Ini sunnatullah pada hamba-hambanya dan secara hukum syara. Kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati, jangan sampai kita beraktivitas apapun itu, baik berkaitan dengan ibadah kita terlebih, atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara ibadah apapun bentuknya, atau berkait dengan masalah
siapapun. Jangan sampai yang kita cari ridhonya manusia. Jangan sampai yang kita inginkan ridhonya manusia. Bagaimana supaya fulan ridho, alam ridho? Bagaimana supaya orang lain ridho kepada dia? Meskipun dia harus menerjang larangan-larangan agama, meskipun dia harus menerjang murka Allah, dengan dia riya atau sum'ah atau punya niatan-niatan duniawi, tendensi pribadi, tendensi tahtawi, tendensi hartawi, atau niatan-niatan yang lain, yang semua itu enggak diridhai oleh Allah. Allah murka kepada dia. Hati-hati. Mungkin di awal orang-orang akan percaya kepada dia, ridha kepada dia, senang kepada dia, mendukung dia. Mungkin di awal. Tapi ingat, Allah Maha tahu niatan-niatan jelek terselubung di hati seorang hamba. Allah Maha tahu. Semua yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Semua yang jelek akan membuahkan hasil yang jelek. Pada akhirnya nanti Allah Taala membenci dia, memurkai dia, dan pada akhirnya nanti Allah Taala akan menjadikan orang lain membenci dia, meninggalkan dia, memusuhi dia. Allah yang menjadikan hati-hati hamba berpaling daripadanya. Orang yang sebelumnya respon kepada dia, sekarang tidak lagi respon. Orang yang sebelumnya mendukung dia, sekarang membenci dia. Orang yang dahulunya mendekati dia, sekarang menjauh daripadanya. Dan patokannya bukan sembarang orang. Patokannya ialah orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang memiliki adab yang indah, yang baik, orang-orang yang bagus, yang berbalik membenci dia. Bahkan bisa jadi orang-orang yang gak dianggap sekalipun dari kalangan awamnya, bahkan bisa jadi orang-orang yang fasik dan mereka orang yang jelek memusuhi dia, meninggalkan dia, dikarenakan dia tidak ada keikhlasan dalam aktivitasnya, tidak ada kejujuran dalam aktivitasnya, tidak ada ketulusan dalam aktivitasnya. Yang ada hanyalah kamuflase, tipu daya, rekayasa, dan yang semisal itu. Ibtigha'a mardatin nas, yang dia cari ridhonya manusia. Dan ini pada akhir keadaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, para ulama mutaqaddimin mengatakan mauquf. Sebagian ulama mengatakan hasan atau sahih li ghairihi. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah. Riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu kali Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridai keduanya, menulis surat kepada Aisyah, meminta ujangan, meminta wasiat, meminta nasihat, dan dipersingkat. Maka Aisyah semoga Allah meridainya mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man istamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arwahnas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun dia dimurkai orang lain, dimurkai manusia, dibenci manusia, dan disukai manusia, maka Allah akan ridha kepada dia
dan Allah akan menjadikan orang lain ridha kepada dia. Wa man iltamasa ridwan nas fi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia meskipun dengan murka Allah, sakhitahullah, Allah akan murka kepada dia. Wa asrafa anhu nas, dan Allah akan menjadikan orang lain murka kepada dia. Wa fi lafzin, disebutkan dalam lafaz yang lain, man iltamasa ridhallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun dengan murka manusia, maka akan cukupi dia urusannya orang lain itu. Maknanya Allah Taala akan menjadikan orang lain tadi yang memusuhi dia, membenci dia, tidak menyukai dia, berbalik akan meridhai dia. Allah akan palingkan hati-hati mereka untuk meridhai orang tadi. Ini semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah wakkalahu Allahu ila an-nas, dan barang siapa yang mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah, Allah akan serahkan urusan dia kepada manusia. Allah tidak akan membela dia, Allah tidak akan mendukung dia. Justru Allah Taala akan menghukum dia. Allah Jalla wa'ala akan menguasakan seseorang atau orang lain atau banyak orang, membongkar kedoknya, membongkar kerusakan niatnya, yang akhirnya orang lain tadi membenci dia, murka kepada dia, meninggalkan dia, menjauhi dia. Ini meskipun dikatakan mauquf sebagai ucapan Aisyah, semoga Allah meridainya, namun para ulama dalam syarahnya mengatakan al-makna sahih, maknanya benar. Ini semuanya barakallahu min Allah. Allah Taala yang merubah segala-galanya. Orang benci, orang nggak suka, orang menyukai, lillahi ta'ala. Itu semuanya Allah Taala merubahnya, yang memalingkan hati-hati mereka. Konsepnya jelas. Selama orang itu yang dicari ridhonya Allah, ikhlas dalam beramal, beraktivitas, jujur, amanah, betul-betul yang diharapkan ridhonya Allah, pahala min Allah, wal jannah. Antum tidak usah mandang orang lain. Pelakunya sudah mulia dengan ridhonya Allah kepada dia. Allah meridhai dia, Allah mencintai dia, Allah ridha dengan apa yang dia niatkan, Allah ridha dengan apa yang dia berbuat. Ini merupakan pahala terbesar bagi hamba tadi. Waziyadah, dikasih lebih. Buah daripada itu ialah orang lain akan mencintai dia, orang lain akan meridhai dia, orang lain akan menerima keadaan dia, kawan ataupun lawan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bila mencintai si fulan, hambanya si fulan, Allah memanggil malaikat Jibril. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibba. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril alaihissalam mencintai hamba tadi. Thumma nada fi ahlis sama, kemudian Jibril alaihissalam memanggil di tengah-tengah penghuni langit para malaikat. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai hamba si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka dia dicintai oleh penghuni langit. Ini fadilah yang terbesar, fadilah terbaik yang paling agung
yang diharapkan seorang hamba. Allah yang meridai dia, Allah yang mencintai dia, Jibril yang mencintai dia, Jibril yang meridai dia alaihissalam, dan para malaikatul kiram yang meridai dia, yang mencintai dia. Cukup, lebih dari sudah cukup. Namun ada yang lebih. Kabar gembira yang menggembirakan sang hamba tadi. Dikatakan dalam akhir hadis, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh." Kemudian diletakkan untuk hamba tadi penerimaan di muka bumi ini. Semua orang mencintai dia. Semua orang mengakui kelebihan dia, mengakui keutamaan dia, kesolehan dia, ketakwaan dia, kawan atau lawan. Ini konsepnya. Ketika ridho Allah yang dicari, ini yang akan dihasilkan. Di awal mungkin dimusuhi, di akhir semua orang tahu kelebihan dia. Tetapi kalau konsepnya terbalik, yang dicari ridhonya orang itu umum, baik ridhonya orang tua atau ridhonya kerabat, ridhonya keluarga, ridhonya kakak adik, paman bibi, ridhonya sahabat, ridhonya teman, ridhonya murid, ridhonya guru, ridhonya masyarakat, ridhonya pemerintah. Siapa itu? Selama dia adalah manusia. Kalau yang dicari ridhonya manusia tadi, tetapi dengan menerjang murka Allah, Anda mengerjakan perkara yang mungkar, riya, sum'ah, hubur riyasa, hubur syuhrah, apalagi mengerjakan perkara yang mungkar hanya untuk mengharapkan ridhonya manusia, mengerjakan perkara yang maksiat atau kefasikan, atau bahkan penyimpangan hanya untuk meraih ridhonya manusia. Mungkin di awal Anda mendapatkan aplaus, mungkin di awal Anda dipuji, mungkin di awal Anda mendapatkan yang Anda cari, tetapi ujungnya nanti adalah hukuman yang mengerikan, hukuman yang paling parah. Allah murka kepada dia. Ini paling parah, paling mengerikan. Allah murka kepada dia. Allah tidak akan mengurusi dia, tidak akan membela dia, tidak akan mendukung dia. Allah serahkan urusan dia kepada orang lain. La yubali bih. Tidak peduli dengan itu. Bahkan Allah kuasakan seseorang atau banyak orang untuk menjelaskan kejelekan dia, membongkar kejelekan dia, yang pada akhirnya semua orang meninggalkan dia. Terutama orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang yang tulus akan jauh pergi daripadanya, murka kepada dia, gak ridho kepada dia, dan orang lain pun juga demikian akan murka kepada dia, akan membenci dia, akan menjauhi dia. Dan ini adalah orang yang paling jelek manzilahnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya dalam Bukhari Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya pernah bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan inda Allah yaumil qiyamah man taraka an-nasu ittiqa fuhsyih." Barang sesungguhnya orang yang paling jelek, orang yang paling buruk manzilahnya di sisi Allah di yaumil qiyamah nanti ialah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain dikarenakan khawatir, takut akan kekejian dia. Orang lari daripadanya bukan karena ketakwaannya, orang lari dikarenakan kekejiannya, kotornya ucapan dia, kejinya ucapan dia, kotornya perilaku dia, kejinya perilaku dia, kotornya niatan-niatan dia, jeleknya niatan-niatan dia. Ini semuanya alami. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggerakkan hati hamba-hambanya mencintai hamba yang saleh. Allah boleh menggerakkan hamba-hambanya untuk membenci hambanya yang saleh dengan niatan yang jelek di atas. Wallahul musta'an. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari khutbah pertama ialah yang pertama, wajibnya mengikhlaskan niat dalam semua aktivitas. Yang diharapkan ridhonya Allah, yang diharapkan pahala minallah, yang diharapkan ialah al-jannah. Wajib, penting, harus. Yang kedua adalah barakatul ikhlas, barokah keikhlasan, barokah mengharapkan ridho Allah semata dalam beraktivitas. Barokah yang pertama, yang paling besar, yang paling utama, Allah ridho kepada dia, dia ridho kepada Allah, Allah mencintai dia, dia mencintai Allah. Maka semua pahala, semua kebaikan akan dia dapatkan dengan itu. Barokah yang kedua ialah orang-orang akan mengakui kelebihan dia, keutamaan dia, kawan ataupun lawan, dengan tanpa dia minta, dengan tanpa dia wuru-wuru, dengan tanpa dia paksakan. Alami, dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya beramal dengan penuh keikhlasan, tetapi orang lain akan mencintai dia. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka mencintai dia, kawan ataupun lawan, karena barokah keikhlasan dan kejujuran dia. Yang ketiga ialah bahaya beraktivitas dengan harapan menggapai ridha manusia, apalagi disertai dengan menerjang murka Allah Subhanahu wa taala. Sangat membahayakan. Amalnya sia-sia, amalnya tiada artinya, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Yang kedua, hukuman besar menanti dia. Allah murka kepada dia, Allah menjadikan orang lain murka kepadanya. Kawan dan lawan mengetahui bobrok keadaan dia, kerusakan niatan-niatan dia, sehingga menjadi hamba Allah yang terhina, hamba Allah yang tercela, ditinggalkan oleh orang-orang mulia, ditinggalkan bahkan oleh masyarakatnya, dikarenakan kerusakan niatnya dan kerusakan amaliyahnya. Maka pentingkan keikhlasan, pentingkan kejujuran, pentingkan ketulusan dalam semua aktivitas, dalam belajar ilmunya, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah kepada Allah, dalam beribadah, dalam semua perkara ibadah, dalam bermuamalah, berakhlak, beradab, semuanya. Ini nanti akan membuahkan hasil terbaik di dunia, pada agama kita, dan di yaumul qiyamah nanti. Dan jangan sedikit pun terpesona atau berpaling mengharapkan ridhonya manusia. Mereka lemah, tidak punya apa-apa. Yang memberikan kemanfaatan bukan manusia, yang memberikan madarat bukan manusia. Allah yang yanfa' wa yadur. Maka ketika seorang hamba berharap ridhonya manusia semata untuk mengejar ambisinya, pertanda dia orang rendah, dia orang hina, dan yang mengerikan lagi, dia akan binasa pada dunianya dan pada agamanya. Maka kembali kepada hal-hal yang menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Ikhlas, jujur, tulus, amanah, semuanya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Semoga Allah Taala senantiasa berikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa berilmu, bisa beramal saleh, bisa berdakwah di atas sunnah, dan diberi keikhlasan dalam talabul ilmi, diberi keikhlasan dalam mengamalkan ilmu, diberi keikhlasan dalam dakwah ila Allah, diberi keikhlasan dalam semua aspek kehidupan kita, dan berharap barakah minallah, barakah duniawiyah kita, agama kita dan ukhrawiyah kita, dan semoga Allah Taala memberikan penjagaan kepada kita dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.